Pembahasan soal nomor 12. Seorang anak dapat mewarisi sifat dari, jawabannya adalah C, dari ayah dan ibunya. Hal-hal yang diwariskan dari orang tua bisa berupa penampilan fisik seperti warna bola mata, golongan darah, bahkan penyakit. Demikian pula halnya dengan sifat atau karakter seseorang. Ada keturunan yang mendapat ayah maupun ibunya. Tentu ada alasan mengapa wajah hingga karakter seorang anak bisa mirip orang tuanya. Pewarisan sifat meliputi penampilan fisik hingga perilaku terjadi secara biologis dari orang tua keturunan mereka. Hal-hal yang diwariskan dari orang tua bisa berupa penampilan fisik seperti warna bola mata, golongan darah, bahkan penyakit. Demikian pula halnya dengan sifat atau karakter seseorang. Ada keturunan yang mendapatkan pewarisan lebih dominan dari sisi ayah maupun ibunya. Hukum tentang pewarisan sifat. Proses pewarisan sifat dari orang tua keturunan mereka terjadi secara acak. Meski demikian, materi genetik dari ayah dan ibu sangat menentukan prosesnya. Itulah mengapa proses yang disebut dengan hereditas ini bisa menghasilkan keturunan lebih mirip sang ibu atau induk betina maupun ayah atau induk jantan. Lebih jauh lagi, teori genetika modern datang dari seorang biarawan asal Austria pada abad ke-19 silam. Bahkan sebelum istilah gen ditemukan, father of genetic ini telah mengemukakan hukum tentang pewarisan sifat. Mulanya, Mendel meneliti kacang kapri atau Pisum sativum yang memiliki daur hidup singkat. Tak hanya itu, kacang ini dipilih karena sifat antar pasangan cukup kontras. Proses sejak awal mulai dari penyerbukan, kawin silang, hingga menghasilkan keturunan pun bisa diamati secara seksama. Dari penelitiannya dirumuskan hukum Mendel. Dalam hukum Mendel 1 ada teori bahwa setiap gen yang ada di dalam alel akan bersegregasi atau berpisah secara bebas pada proses pembentukan gamet. Ada tiga rumusan penting dari hukum Mendel 1, yaitu 1. Bentuk gen bisa berbeda-beda atau dengan alternatif dan berperan mengatur variasi pada karakter. 2. Tiap individu membawa satu pasang gen dari induk betina dan jantan. 3. Apabila sepasang gen adalah dua alel berbeda, alel dominan akan terekspresikan sementara alel yang represif tidak mengalaminya. Sementara itu, hukum Mendel 2 berisi setiap gen dalam gamet akan berprosentasi atau bergabung dengan cara bebas saat proses pembentukan zigot. Istilah lain untuk hukum ini adalah the Mendelian Law of Independent Assortment. Artinya, alel yang memiliki gen sifat berlainan tidak akan mempengaruhi satu sama lain. Contohnya dalam kacang kapri, gen yang mengatur warna bunga tidak akan turut berpengaruh terhadap tinggi tanaman. Kromosom ini adalah komponen paling utama dari sebuah proses pewarisan sifat. Fungsinya adalah membawa informasi genetik yang akan diwariskan ke keturunan. Rantai DNA yang panjang merupakan hal yang ada di dalam kromosom. Pada setiap makhluk hidup terdapat kromosom tubuh. Ada pula kromosom tubuh dan juga kromosom kelamin. Kromosom tubuh atau autosom inilah yang kemudian menentukan sifat seseorang individu. Selain kromosom tubuh, ada pula kromosom kelamin atau genosom. Inilah yang menentukan jenis kelamin perempuan atau laki-laki. Gen. Unit terkecil dalam aspek genetik seseorang adalah gen. Dalam kromosom yang terletak di dalam lokus atau lokasi tertentu. Manusia memiliki dua pasang lokus untuk tiap jenis gennya. Gen yang menempati lokus inilah yang disebut dengan alel. Mendel menyebut alel sebagai genotip, sifat yang tersembunyi atau tak tampak. Sementara itu, genotip yang tampak disebut dengan fenotip. Lebih jauh lagi, ada yang disebut dengan ekspresi gen. Ini adalah proses DNA yang menerapkan kode pada protein atau RNA. Ini adalah jenis protein yang berpengaruh terhadap sifat makhluk hidup. Contohnya ketika gen memberi kode sifat mata dengan warna hitam, ekspresi gen akan membuat DNA diubah menjadi RNA lalu menjadi protein. Inilah yang berperan dalam proses pembentukan bola mata seseorang menjadi berwarna hitam. Faktor lain yang berperan selain kromosom dan gen, ada lainnya yang juga turut berperan dalam proses pewarisan sifat, yaitu kondisi lingkungan. Pewarisan sifat lewat persilangan sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan.
Contohnya ketika ada persilangan tanaman yang berasal dari ladang kurang baik kondisinya, maka hasil persilangan bisa saja tidak maksimal. Nutrisi. Pemberian nutrisi dalam tubuh juga berperan dalam proses pewarisan sifat. Apabila nutrisi utamanya protein terpenuhi, maka prosesnya bisa optimal. Tak hanya pada manusia, proses pewarisan sifat juga berlaku pada makhluk-makhluk hidup lainnya. Sifat orang tua atau induk akan berperan terhadap materi genetik keturunannya. Ada proses yang melibatkan komponen seperti kromosom dan gen.